Iya, banyak penghobi arwana yang sering mengalami masalah drop eye. Sebenarnya apa sih itu drop eye? Drop eye itu adalah penyakit yang kerap dialami oleh penghobi arwana. Jadi matanya turun. Nah, hari ini kita akan mengoperasi salah satu ikan kesayangan kita yang bekas dari tank predator itu. Di video ini juga kita akan bahas apa penyebabnya dan gimana cara operasinya, dan hasil setelah operasinya bakal semuanya di video ini. Jadi jangan di skip, tonton terus MikeRed.vlog. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Sabtu terbalik. Nah, di episode kali ini sebenarnya konten ini udah pernah saya buat sebelumnya, tapi karena satu dan lain hal kita harus buat ulang konten ini. Nah, semoga teman-teman yang udah nonton tetap nonton juga, jangan di skip, siapa tahu ada pelajaran baru di episode kali ini. Nah, jadi error yang terjadi sebelumnya adalah sebelumnya itu saya sebagai YouTuber yang baru mulai belajar, pas saya ngedit itu ternyata lagunya itu kena copyright. Jadi akhirnya apa yang saya omongin di situ nggak bisa didengar lagi buat teman-teman. Nah, sekarang kita bakal ngomongin apa sih Bang? Sebenarnya yang akan dibuat itu apa sih? Dari tadi jangan berbelit-belit dong. Kita bakal ngomongin soal drop eye. Jadi ini adalah contoh ikan yang kena drop eye. Nah, sebagai penghobi maupun yang pemula, apapun yang sudah advance, sering banget komen ke saya, sering banget DM saya nanya tentang masalah drop eye ini. Drop eye ini nama lainnya adalah mata turun, itu bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya drop eye. Jadi sebenarnya banyak banget penghobi yang selalu nanya, Bang, kalau misalnya berada di akuarium bakal drop eye nggak sih? Bang, kalau misalnya di akuariumnya ada lampu UV bakal drop eye nggak sih? Bang, kalau misalnya lampu di tanning bakal drop eye nggak sih? Bang, kalau saya kecil bakal drop eye nggak sih? Bang, kalau saya beli udah gede bakal drop eye nggak sih? Nah, hari ini kita bahas semuanya. Sebenarnya menurut saya, kalau teman-teman mau pelihara ikan di akuarium, menurut saya pribadi 100% arwana Anda akan drop eye. Jadi udah hukum alamnya, jadi jangan dipusing-pusingin gitu. Jadi sekarang sebenarnya apa sih sebenarnya yang men-trigger drop eye itu? Sebenarnya drop eye itu menurut saya karena kalau misalnya di akuarium itu dia akan cenderung lebih ngelihat ke bawah karena di bawah pasti ada pantulan cahayanya. Belum lagi kalau ada kotorannya yang dikira makanannya. Belum lagi kalau misalnya posisinya begini, lantainya begini. Jadi sebenarnya salah satu faktor itu men-trigger adanya drop eye. Kedua, memang benar kalau misalnya kita menteni ikan itu men-trigger adanya drop eye juga. Kenapa? Karena dia kesilauan mungkin. Nah, terus masalah tanning ini akan lebih bahaya kalau dilakukan pada saat umur ikan lebih muda karena urat-urat di sekitar matanya itu masih lembek. Jadi akan lebih cepat drop eye. Nah, pertanyaannya Bang, gimana sih caranya jaga drop eye nih? Cara yang paling gampang adalah teman-teman lempar ke kolam ikannya. Nah, karena pada di kolam, ikan itu akan melihatnya semuanya rata, kan gelap gitu. Nah, teman-teman bisa juga taruh di bak seperti itu, pastinya nggak bakal drop eye. Nah, teman-teman juga bisa taruh di akuarium. Caranya nggak drop eye gimana? Teman-teman matiin semua lampunya, terus teman-teman tutupin nih semuanya pakai stiker. Jadi ikan arwana Anda nggak drop eye. Tapi kan Bang, kalau pelihara ikan arwana itu kan saya mau ngeliat ikannya. Nah, itu sebenarnya bahasa Inggrisnya itu inevitable atau tidak bisa dihindari, bahwa kalau misalnya ikan arwana di akuarium itu pasti bakal drop eye. Nah, cara pengobatannya kayak gimana? Sekarang udah simple banget teman-teman. Jadi arwana drop eye ini akan bisa dilakukan namanya cosmetic surgery yang kita akan lakukan later in the day. Pada hari ini juga kita akan beresin mata arwana ini. Jadi teman-teman liatin dulu sekarang posisi mata arwana ini pas drop eye kayak gimana. Nah, nanti pas posisinya dia sudah tidak drop eye kita akan pantau bersama-sama dan kita akan lihat perkembangannya
dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, apakah ikan arwana yang drop eye ini ternyata stabil gitu. Jadi di later konten ini, di konten setelah ini, kita bakal mengupas gimana caranya membuat arwana Anda tidak drop eye secara permanen. Oke. Ya, kita udah tangkap ikannya tadi. Kita lagi nungguin master tukang opreknya belum datang. Tadi dia lagi ngoprek di tempat lain. Nah, ini ikannya udah saya plastikin, tinggal kita bius pakai Nika. Ini nggak di-endorse, tapi ini adalah obat bius yang sangat bagus buat operasi. Nah, teman-teman yang selalu nanya dosisnya berapa, saya nggak pernah pakai dosis ya. Tapi kalau misalnya di sini kayaknya harusnya ada deh. Nih dosisnya nih, bahasa Inggris. Satu cap tuh 2 mili, 2 mili bisa untuk berapa liter nih, kecil banget, nggak kelihatan gue. Nanti tuh kalian baca aja sendiri. Tapi kalau saya ikan kayak gini-gini, saya langsung trot 4 kali. Trot gitu. Kita langsung operasiin. Ya, jadi akhirnya dokternya udah datang. Seperti biasa kita panggil Mas Dwek Dastan dari Tiga Naga. Ini orangnya ini, orangnya ini. Nah, teman-teman, ini kalau mau ngoperasi, teman-teman bisa hubungin langsung di Dwek Dastan, nomornya di sini. Saya rekomendasi karena ngoperasi ikan itu tidak semudah yang Anda kira, tidak semudah yang Anda bayangkan, walaupun nanti kita bakal shoot juga cara operasinya. Mata drop eye. Banyak hobis yang mengeluhkan arwananya mengalami mata turun. Padahal arwananya baru dipelihara sekitar 6-12 bulan. Sebenarnya apa sih mata turun? Mata turun adalah penyakit yang kerap dialami oleh arwana. Kenapa ini menjadi masalah? Karena arwana itu adalah ikan yang cenderung sifatnya side view. Nah, kalau koi kan sifatnya top view. Nah, ini karena side view, dilihat side view, dilihat dari samping. Jadi kalau matanya turun memang agak tidak enak. Nah, penempatan arwana dalam akuarium sebenarnya cepat atau lambat itu bisa menyebabkan arwana kesayangan kita mengalami mata turun gitu. Apalagi pada saat proses tanning arwana. Jadi penyebab-penyebab apa aja sih yang bisa menyebabkan mata turun? Sebenarnya banyak faktor banget, tapi secara singkat kalau ditaruh di akuarium 100% matanya pasti turun. Waduh, kok begitu sih? Ya memang begitu, makanya ada Mas Dwek di sini. Tapi sebenarnya faktor-faktor yang bisa kita ambil kesimpulan mungkin adalah pemberian makan yang terlalu berlemak. Biasanya terdapat pada kodok, ulat, dan cicak. Nah, itu ya teman-teman, lemaknya banyak. Gila, banyak banget. Ini akibat permakan martabak yang berlebih. Salah. Dibikin rawon enak nih. Ini kalau ini kalau perut saya di black nih isinya begini semua nih. Karena pandemi ya. Minyak, ini minyak. Keluar air langsung ada minyak. Ih. Mantap enggak? Nah, teman-teman, sebenarnya resiko operasi ini kalau salah potong bisa buta ya. Kalau teman-teman lihat kan ada sedikit darah itu juga. Sebenarnya ini kan wajar. Tapi ada yang kalau misalnya dipotong keluar darah yang bawah tiba-tiba tidak menjadi wajar gitu. Nah, sebenarnya apa sih kelemahan dari operasi D ini? Kalau misalnya lemaknya terlalu banyak dibuang, bisa apa nih Mas Dwek jadinya? Jadi sebenarnya lemak ini kan dibuang seperlunya aja, bagian sebelah atas agak tengah, kanan kiri dikit. Kalau terlalu banyak dia akan nantinya lengket. Mata bisa, kalau lemak habis mata bisa masuk ke dalam, celong. Terus jadi lengket, kurang fleksibel juga. Jadi teman-teman mau ngakuin di rumah pun harus memperhatikan ya jumlah lemak yang diambil kayak gimana. Jadi kalau kebanyakan bisa menjadi matanya celeng masuk. Ini ikannya ngamuk nih. Lagi dioperasi ngegondok, kan lucu. Dia belum terlalu tidur sih sebenarnya. Belum terlalu tidur pulas. Nah, posisi akuarium yang terlalu rendah juga sebenarnya bisa men-trigger drop eye karena kalau di bawah itu dia cenderung melihat ke lantai lebih gampang ya, lebih ada pantulan cahaya. Nah, yang terakhir menurut saya sinar lampu yang terlalu kuat itu penyebab drop eye yang sangat berpengaruh besar.
Jadi pada saat kita tanning, lampu itu kan sangat silau sekali sehingga ikan mungkin tidak mau melihat langsung ke arah lampu. Ya bayangin aja ya teman-teman, kayak lu ngeliat ke lampu juga mata lu juga pasti belereng. Jadi dia memilih untuk melihat ke bawah dan sehingga drop eye. Nah, tanning yang dilakukan terlalu cepat, terlalu early pada ikan yang masih muda juga bisa menyebabkan drop eye karena urat-urat pada mata ikan juga belum terdevelop dengan stabil. Oke, nah sekarang kita kembali ke pencegahan. Nah, pencegahannya sebenarnya gampang. Teman-teman bisa tutup semua akuarium teman-teman, tapi teman-teman nggak bisa nikmatin arowana teman-teman. Nah, kita termasuk orang yang beruntung karena di zaman ini udah ada dokter-dokter arowana, salah satunya Dweck Dastan. Dan ini kita rekomendasi banget. Tidak di-endorse, namun memang benar bagus hasil kerjanya, nyata. Jadi yang kita lakukan apa nih Mas Dweck hari ini? Kita mau ngapain nih? Jadi kenapa sih matanya bisa drop eye? Apa yang mau kita buang nih? Ini mau operasi mata kanan kiri turun ini ya? Ya. Kalau operasi mata sebenarnya dibuang lemak atas. Lemak atasnya dibuang ini karena udah apa namanya? Kronis. Nggak jelas terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke. Cuman sebenarnya lemak atas ini hanya untuk balancing aja karena dia fleksibel kan. Okay. Kalau kuncinya sebenarnya ada di urat bawah. Urat bawah ini ada urat yang narik mata ke bawah, nanti akan kita lepas. Nah, itu harus presisi. Oke. Nah, teman-teman, proses pengambilan lemak yang di atas akan saya videokan secara detail. Proses pengambilan urat di bawah mungkin tidak bisa divideokan secara detail dan teman-teman harus tahu kalau salah potong di bawah berakhir ke matanya BUTA alias BU bubu, TA tata, buta ya. Jadi teman-teman jangan sembarang-sembarang. Memang kalau mau belajar boleh, tapi sangat disarankan mungkin pertama kali kita panggil dokter ya ke rumah, kita lihat cara kerjanya, baru diimitasi gitu. Oke, kita langsung ya. Nah, teman-teman, mumpung Mas Dweck di sini dan masih mengoperasi, kita sekalian nanya ya, konsen nggak Mas Dweck kalau diajak ngomong? Bisa kali ya? Bisa. Nah, sebenarnya step-step apa sih yang harus dilakukan sebelum operasi? Apakah ikannya mesti dikasih vitamin atau mesti di puasa atau ya gimana sih stepnya Mas dari sebelum operasi sampai pengerjaan ini, stepnya gimana nih? Kalau saya penghobi, saya belum tahu caranya apa yang mesti saya persiapkan. Kalau prepare sih puasa aja, ikan puasa sesuai ukuran. Sama rutin ganti air tiap 2 hari sekali lah 30%. Nah, kalau ukuran untuk ukuran berapa yang bagus untuk kita bisa mulai operasi DI ini? Karena suka ditanya juga nih. Oh, mulai ukuran berapa? 25 ke atas lah udah bisa. Oke, berarti kalau ukuran 25 ke atas puasanya berapa hari? 3 hari cukup lah, 2 hari. 3 hari lah. Nah, sampai ukuran berapa tuh 25? Sampai ukuran berapa? Sama 3 hari doang. 30 lah. Sampai 30 cm. 3 hari tapi rajin ganti air ya. Intinya sih air fresh akan dia lebih cepat sadar nantinya. Nah, kalau ukuran di atas 30 cm berapa hari, Mas? 4 sampai 5 hari lah. Oke, kalau ukuran yang gede banget 60 cm 10 hari minimal. Minimal 10 hari. Oke, jadi teman-teman bisa tahu sendiri kalau 25 cm sampai 35 cm yang cenderung kecil itu biasa cuma 3 hari. Nah, yang medium itu biasa 5 hari dan yang sangat besar sekali minimal dilakukan 10 hari. Nah, tujuan dari puasa ini apa, Mas? Perutnya kosong, yang jelas. Matanya nggak balik. Bentar, tujuan dari puasa ini apa, Mas? Perutnya biar kosong, bersih, jadi dia nanti nggak ada efek kembung, nggak ada muntah. Ikan juga nggak ngap ya kalau setelah sadar. Intinya air harus fresh ya. Kalau air fresh akan lebih cepat ini stabil dia. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia kembung? Masih bisa ketolong apa langsung mati? Kalau kembung, kalau puasa cukup, tapi kembung biasanya efek dia suka berontak. Suka banyak waktu sadar banyak berontak itu akan kembung sedikit. Itu pakai heater sama garam aja mungkin sih sehari 2 hari udah normal lah. Oke. Kalau kurang puasa itu bahaya. Kalau saya mau nanya sebenarnya berapa persen sih tingkat keberhasilan drop eye ini? Kalau untuk operasi drop eye-nya sebenarnya hampir 100% ya berhasil ya. Jadi dari yang tadinya turun pasti jadi nggak turun? Pasti jadi turun, pasti jadi normal lagi. Cuman ada beberapa ikan yang
punya karakter mata agak susah. Jadi yang terlalu masuk ke dalam udah kita lepas suka ada yang nyangkut 1-2. Kalau kita mau paksakan kan resiko juga. Nah, lebih baik kan di seperti itu dulu, nanti kalau masih kurang mungkin diulangin sih. Oh, nah berarti ngulangin itu ada garansi apa kita harus bayar lagi? Enggak, kalau untuk garansi mata turun kita garansi free lah. Oke. Udah free. Nah sebenarnya teman-teman di sini suka nanya juga sih biayanya itu berapa. Jadi saya males jawabin satu-satu karena saya orangnya males banget. Nah ya, makanya ditonton. Kadang-kadang suka di skip jadi nggak informasinya nggak ketangkep. Berapa sih sekali ini? Untuk Ada range-nya atau? untuk ikan di bawah 50 cm sih sama lah. Untuk jasanya 1 juta 1 ekor. Uang bensinnya ada nggak? Ada transportnya untuk Jabodetabek 200.000. Kalau jauh dikit ya mesti ini dulu sesuaikan. Kadang juga nggak bisa juga kalau jauh tapi cuma sedikit kita nggak bisa. Satu ikan doang diterima atau mesti beberapa ikan? Untuk Jabodetabek 1 ikan terima. Oke, jadi kita udah ngomongin tadi prosesnya, kita udah ngomongin garansinya. Nah, kalau misalnya ide terburuk apa sih, Mas? Kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk, ya. Maksudnya ikannya bisa cacat nggak sih? Gitu. Kalau misalnya operasi bisa buta nggak sih? Mas Dwek udah hampir nggak buta. Resiko buta pasti ada, cuman untuk kita sih minim banget lah karena yang kita potong memang udah kita tahu ya, dan kita nggak mau paksakan maksimal yang beresiko. Jujur sih selama saya foto lagi, selama saya operasi sama Mas Dwek sih nggak pernah ya hampir buta. 1 kali pun nggak pernah masalah. Ya, aman sih. Tapi ya sebenarnya resiko pasti tetap ada. Pasti ada. Bahkan sampai kematian kali ya Mas Dwek ya? Ya. Nah kalau kematian itu gimana tuh garansinya? Kalau untuk garansi fatal nggak ada ya, karena kan operasi nggak mahal juga, maksudnya untuk dibanding harga ikannya. Kalau untuk jasa operasi terus ganti ikan ya nggak fair lah ya istilahnya. Untuk garansi mati sih nggak ada. Jadi tapi selama persiapannya sesuai sih aman aja. Oke teman-teman, sebenarnya saya simpulkan sendiri, ini bukan Mas Dwek yang ngomong. Sebenarnya kita kalau misalnya lagi sakit, terus kita ke dokter, kita operasi, terjadi apa-apa sama family member kita, selama operasinya itu dilaksanakan dengan prosedur yang baik dan tidak ngaco-ngacoan, sebenarnya kita nggak bisa nuntut dokternya. Jadi sebenarnya menurut saya kasusnya itu sama di ikan. Kita sebagai manusia, sebagai dokter mengusahakan pasti yang terbaik banget. Ya tapi tetap resiko itu ada gitu. Tapi kalau teman-teman operasi di Mas Dwek, resikonya itu sudah bisa dibilang jauh lebih kecil. Gitu. Sekarang kita sekalian ngukur. Ternyata ikannya 54, nggak nyampe. Itu 54 lah. Ya 54 lah. Gede banget ikannya. Keren. Yaudah yuk. Nah, kita sekarang mau nyadarin ikannya. Proses nyadarinnya itu kalau misalnya habis operasi mata agak berbeda sama kalau kita operasi biasa. Kalau yang kita habis mata ini kita nggak bisa taruh di kucuran air karena bisa masuk airnya dan matanya jadi bengkak. Nah terima kasih teman-teman udah ikutin vlog kita hari ini, keseruan kita hari ini. Dan teman-teman udah belajar hal baru yaitu masalah drop eye. Karena video sebelumnya suaranya nggak ada, moga-moga video ini dapat membantu teman-teman, dapat memberi pencerahan sehingga teman-teman nggak bingung lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan kita akan ada giveaway yang sebentar lagi caranya akan diumumkan. Teman-teman ikutin karena bisa mendapatkan kaos RDC, kaos Micred, dan kaos dari Trash Aquatic. Sampai jumpa di episode berikutnya.